Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih tetap di bab 1 ilmul ma'ani, masuk di pembahasan terakhir fil ijaz wal itnab wal musawah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aqsamul ijaz. Al-ijazu imma an yakuna bi tadammudil ibaratil qasirati ma'aniya katsiratan wa huwa markazul iyanatil bulagha wa bihi tatafawatu aqdaruhum wa yusamma ijaza qisar nahwu qawlihi ta'ala wa lakum fil qisasi hayah. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala yakunu al-ijazu bi tadammudil ibaratil qasirati ma'aniya katsiratan wa huwa markazul iyanati al-bulagha'i wa bihi tatafawatu aqdaruhum wa hadha al-ijazu biduni hadfin wa yusamma ijaza qisar wa hadha katsirun fil Qur'ani was sunnah. ففي القرآن مثل ولكم في القصاص حياة، فهذه عبارة مختصرة لكنها جمعت بين الحكم وكيفية تنفيذه والغاية منه. فالحكم القصاص وهو أن يفعل بالجاني كما فعل، والغاية منه الحياة. قال بعضهم اشتهر عند الجاهليين عبارة يتناقلونها ويرون أنها من أبلغ العبارات، وهي قولهم القتل أنفى للقتل. لكن لو قارنا بينها وبين هذه الآية لوجدنا الفرق العظيم، لأن القتل أنفى للقتل كلهم قتل ليس فيها حياة وليس فيها دليل على أنها مقاصة. وذكروا نحو 10 أوجه للفرق بينهما، مع أننا لا نحبذ هذا لأنه لا شك أنه لا سواء ولا مقاربة بين صفات الخالق والمخلوق، والقرآن صفة الخالق عز وجل. إذن في هذه الجملة إيجاز قصر لأنها تضمنت معاني كثيرة مع أن كلماتها قليلة. Baik. Kata beliau rahimahullah, aqsamul ijaz. Itu setelah sebelumnya disebutkan dawai al-ijaz, dawai al-itnab. Sekarang aqsam al-ijaz. Ijaz itu macam-macam pembagiannya. Ijaz itu macam-macam pembagiannya. Boleh berkata aqsamu al-ijaz, pembagian-pembagian ijaz, atau bisa dikatakan jenis-jenis ijaz. Jenis-jenis ijaz. Al-ijaz, kata beliau, al-ijaz imma ayyakuna bitadammunil ibaratil qasirah ma'ani katsirah. Ijaz itu terkadang dengan al-ibaratul qasirah tadammun, mengandung ma'ani katsirah. Paham kan? Ibaratil qasirah tadammun ma'ani katsirah. Ibarat pendek, ungkapan pendek, tapi mengandung makna yang panjang, makna yang banyak. Wa huwa markazu inayati al-bulagha. Inilah pusat perhatiannya ahli balaghah, yang ungkapannya pendek, maknanya panjang. Ini yang paling pertama jenisnya. Wa bihi tatafawat al-aqdaruhum. Dengannya bertingkat-tingkat kemampuan mereka. Wa yusamma ijaza qisarin. Ini kalau maknanya banyak, ibaratnya pendek, namanya ijaz qisar. Ini jenis pertama. Namanya ijaz qisar. Ungkapan pendek, maknanya banyak. Nahu qouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun.
bagi kalian dalam kisos itu haya. Kalau mau dijelaskan ini hikmah kisos haya, panjang sekali dan banyak sekali. Kalimatnya pendek. Kalimatnya pendek. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, yakunul ijaz bitadammunil ibaratil qasira ma'ani katsira. Al-qasira ma'ani katsira. Dengan dikandungkan ibarat yang pendek makna yang panjang. Wa markazu inayatil bulagha, dia pusat perhatian ahli balaghah. Wabihi tatafawat aqdaruhum, dengannya bertingkat-tingkat kemampuan mereka. Wa hadzal ijaz biduni hatfin. Ijaz ini tanpa penghilangan. Jadi ini tidak ada penghilangan. Kan ada ijaz bil hatfi, ada ijaz dengan penghilangan. Kalau ini tidak ada dihilangkan sama sekali. Walakum fil qisasi hayatun. Ini kalimat sempurna, tidak ada penghilangan. Tapi maknanya yang banyak. Wa yusamma ijazu kisorin. Namanya ijaz kisor. Wa hadza katsirun fil Qur'ani was sunnah. Ini banyak sekali dalam Quran dan sunnah. Paham kan? Kalimat pendek, jami'ul kalim dari Nabi SAW. Tapi maknanya banyak. Fafil Quran mithl walakum fil qisasi haya. Fahadi ibaratun mukhtasara. Ini ibarat yang sangat pendek. Lakinnaha jama'at bainal hukmi wa kafiyati tanfidhiha. Akan tetapi dia mengumpulkan antar hukum dan bagaimana cara pelaksanaannya. Wal ghayatu minhu, dan tujuan darinya. Paham kan? Berarti ada hukum, ada cara melaksanakannya, ada hikmah darinya. Fal hukmul qisas, satu. Wa ayyub al biljani kama fa'al. Yaitu dilakukan terhadap yang berbuat kejahatan sebagaimana yang dia lakukan. Wal ghayah, tujuannya adalah al-haya. Tujuan dari hukum ini adalah kehidupan. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka. Ustuhira indal jahilin. Terkenal di kalangan orang jahiliyah. Ibaratun yatanaqalunaha, ibarat yang dia menukil turun-temurun. Wa yarawnaha annaha min ablagil ibarat, dan mereka melihat itu adalah ibarat yang paling balaghah. Wa qauluhum, yaitu ucapan mereka, al-qatlu amfalil qatl. Pembunuhan itu menghilangkan pembunuhan. Paham kan? Sama kan? Pembunuhan itu menghilangkan apa? Pembunuhan. Artinya kalau dibunuh, nanti tidak dibunuh, tidak membunuh. Kalau dibunuh, tidak membunuh. Akan tetapi kalau kita gandengkan antara ini dan antara ayat ini, kita akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Karena al-qatlu amfalil qatl, kullu qatl. Pembunuhan akan menghilangkan pembunuhan, itu semuanya pembunuhan. Kan bahasanya itu? Bunuh. Pembunuhan akan menghilangkan pembunuhan. Semuanya pembunuhan. Laisa fiha haya. Tidak ada padanya kehidupan. Kalau tadi kan di ayat, walakum fil qisasi haya. Walaysa fiha dalilun ala annaha muqassah. Dan pada kata al-qatlu amfalil qatl, tidak ada dalil padanya bahwa itu adalah dibunuh karena kisos. Paham maksudnya? Ketika dikatakan pembunuhan akan menghilangkan pembunuhan, itu bisa saja bukan karena kisos. Paham kan? Sementara di ayat itu pembunuhan bukan karena sembarangan. Tapi itu pembunuhan karena ada apa? Kisos. Pembunuhan karena kisos. Wadzakaru nahwa asyarati aujuhin lil farqi bainahuma. Mereka menyebutkan sekitar 10 sisi perbedaan antara keduanya. Tapi ma'annana la nuhibbu hada. Akan tapi kita tidak menginginkan ini. Tidak perlu kita menggandengkan perbedaan antara kalamnya orang dengan kalam Rabb. Ya, kita tidak menginginkan ini. Li'annahu la syakka annahu la sawa'a. Karena tidak diragukan bahwasanya tidak sama. Wala muqarabah. Bahkan tidak dekat. Sifatul khaliq wal makhluk. Sifatnya pencipta dan yang dicipta. Paham kan? Wal Quran sifatul khaliq. Quran itu sifatnya al-khaliq. Tidak bisa kita gandengkan dengan sifatnya apa? Makhluk. Otomatis. Secara dasar tidak akan pernah ada kesamaan. Kalau begitu, ini jumlah yang ijaz qisas. Karena
mengandung makna yang banyak padahal kalimat-kalimatnya sedikit. فالآية جملة لكن لها معنى عظيم والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل إذا قتل يقتل وإذا قطع طرفا قطع طرفه وفي هذا حياة للأمة كلها لأنه يحفظ الأمن ويردع الجاني ويشفي صدور المجني عليهم كل هذه المعاني يتضمنها قوله تعالى ولكم في القصاص حياة ثم إن في قوله حياة ما يشعر بالإغراء بهذا الأمر والحث عليه لأن كل أحد يطلب الحياة لذلك صارت هذه العبارة على اختصارها جامعة لمعان كثيرة منها العدل والقصاص والحياة والأمن وغير ذلك معان بتدبرها نجدها عظيمة باختصارها وكذلك أيضا من يعمل سوءا يجز به هذا أيضا مختصر جامع لمعان كثيرة وكذلك أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه وأشبه ذلك كثير. Baik. Maka ayat ini, fal ayatu jumlah. Ayat ini kalimat. Lakin laha ma'anan azim. Akan tapi dia memiliki makna yang besar. Qisas, yaitu dilakukan terhadap al-jani, penjahatnya. Ya, ia melakukan kejahatan itu kama fa'al. Sebagaimana yang dia lakukan. Itu namanya qisas. Dia potong tangannya orang, dipotong juga tangannya. Dia potong telinganya orang, dia dipotong juga telinganya. Dia patahkan giginya orang, dia dipatahkan juga giginya. Itu namanya dilakukan terhadap penjahatnya itu. Yang melakukan kejahatan, apa yang dilakukan kepada orang lain. Paham ya? Itu yang disebutkan. Idza qatala yuqtal. Contoh, kalau dia membunuh ya dibunuh. Wa idza qata'a tarfan quti'a tarfuhu. Kalau dia memotong ujung-ujungnya orang, maka dipotong juga ujung-ujungnya. Maksudnya ujung itu telinga, kaki, tangan. Itu yang dia potong dari orang. Dipotong juga. Wa fi hadza hayatun lil ummati kulluha. Pada ini adalah kehidupan bagi umat seluruhnya. Li'annahu yahfadul aman. Dan ini menjaga keamanan. Wa yarda'ul jani. Dan akan membuat jera al-jani, penjahatnya. Orang melakukan kejahatan itu. Wa yashfi sudurul mujni alaihim. Dan juga akan puas hatinya orang yang dibuat jahat atasnya. Paham kan? Karena kalau tidak dikisos, akan banyak melakukan lagi kejahatan yang serupa. Yang kedua, kalau tidak ada kisos, orang yang dilakukan kejahatan padanya selalu sakit hati. Paham kan? Karena tidak ada kisos. Dia sudah hilang tangannya, itu yang berbuat jahat enak saja. Tapi kalau dikasih hilang juga tangannya, maka tidak ada lagi dendam terhadap siapa? Ini yang dilakukan kejahatan padanya. Karena sudah sama. Karena sudah sama. Paham kan? Ini yang disebutkan Masya Allah. Semua makna ini terkandung dalam firman Allah Ta'ala walakum fil qisasi hayah. Thumma inna fi qawli hayah ma yushirul bil igra'i bihadal amar wal hatsu alaihi. Masya Allah. Kemudian juga perkataan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hayah itu punya kandungan makna yang dalam lagi. Punya kandungan makna yang dalam lagi. Karena dia menyadarkan ada al-igra bihadal amr. Ya. Memberikan kesan terhadap apa? Al-igra. Terhadap perkara ini. Yaitu anjuran, dorongan. Igra itu bisa bermakna bisikan, godaan. Maksudnya di sini bisa bermakna anjuran untuk melakukan perkara ini. Walhas dan dorongan di atasnya. Karena wah ini ada kehidupan di sini. Paham? Ketika orang bilang, oh kalau kita lakukan ini, hidup kita. Jadi orang-orang yang mau melakukan kisos, ketika ada
keluarganya yang melakukan kejahatan, dia pasti anjurkan, oh kisos saja. Kenapa? Karena ini nanti bisa saja orang nanti akan melakukan yang serupa pada mereka. Ketika dia tahu ini kehidupan, maka di situ terdapat anjuran dan dorongan untuk melakukannya. Lianna kulla ahadin yatlubul haya. Alasannya ini, karena setiap orang pasti mau hidup. Setiap orang pasti mau hidup. Iya kan? Semua orang itu pasti mau hidup. Lidzalika sarat hadhil ibarah ala ikhtisariha. Oleh karena itu, jadi ibarat ini bersamaan dengan ringkasnya jami'atan lima'anin katsira, mengumpulkan makna yang banyak. Minha di antaranya al-adlu. Masuk di dalamnya walakum fil hayati qisas, ini menunjukkan makna keadilan. Kedua wal qisas, wal haya, kedua qisas. Ketiga haya, kehidupan. Wal aman, keamanan. Karena kalau qisas aman, orang takut melakukan kejahatan. Karena di qisas. Wa ghairi dzalik dan selainnya. Ma'anin ya bitadabburiha najidaha 'azimah. Makna-makna dengan mentadabburinya kita mendapatkan makna yang besar, ma'iktisariha bersamaan dengan ringkasnya. Fakadzalika aidha, demikian pula juga faman ya'mal su'an yujazza bih. Ini juga mukhtasar jamili ma'anin katsira. Siapa saja melakukan, siapa saja, laki-laki, perempuan, besar, kecil, siapa saja. Ini makna banyak. Kalau diuraikan, su'an, kejahatan. Kejahatan apa? Oh, macam-macam. Sangat banyak kejahatan. Yujazza bih, maka dia akan dibalas dengannya. Tergantung kejahatannya. Ini juga mukhtasar tapi menyatukan makna yang banyak. Demikian pula firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Man umum, terus khairan umum, semua kebaikan siapa yang melakukannya maka dia akan dibalas. Dia akan melihatnya. Kebaikan apapun itu. Kebaikan apapun itu. Kata beliau, المهم أنها مع قلة ألفاظها لها معان كثيرة بدون حذف، وهذا يسمى إيجاز قصر، أي إن الكلام قصير ومفيد لمعان كثيرة بدون حذف. كذلك أيضا في الأحاديث كثير من هذا النوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. فهذه جملة قصيرة لكنه لها معاني عظيمة. احفظ الله، افعل ما أمرك به من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك، واترك ما نهاك عنه من زنا وسرقة وشرب خمر واعتداء على الآخرين وما أشبه ذلك. يحفظك في دينك وأهلك ومالك وفي دنياك وأخراك. ما شاء الله. Al-muhim annaha ma'akilat al-fadhiha, bahasanya dia bersamaan dengan sedikitnya lafadznya, laha ma'anin katsirah biduni hatfin. Dia memiliki makna yang banyak tanpa penghilangan. Lihat ini, tanpa penghilangan. Wa hadza yusamma ijaz qisar. Ini namanya ijaz qisar. Ya. Karena nanti ada namanya ijaz hatfin. Ini ijaz qisar, kan tanpa penghilangan. Ainal kalam qasirah, yaitu kalam itu pendek. Wa mufidun lima'an katsira biduni hadfin, dan berikan faedah makna yang banyak tanpa penghilangan. Demikian pula dalam hadis banyak sekali dalam jenis ini. Nabi SAW bersabda contohnya, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ini jumlah pendek sekali, tapi maknanya banyak. Kata ifadillah, yaitu lakukan apa yang diperintah. Seperti sholat, zakat, haji, puasa. Itu namanya jaga Allah. Paham? Bukan jaga Allah, kita pergi jaga Allah di atas langit. Bukan. Jaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Seperti sholat, zakat, haji, puasa, dan selainnya. Watruk manahak.
tinggalkan apa yang dilarang darimu. Tinggalkan apa yang Allah larang kamu darinya. Min zina berupa zina, mencuri, minum khamar, melampaui batas atas yang lain dan yang semisalnya. Ya, dan semisal hal tersebut, yahfatka, Allah akan menjagamu. Umum juga. Jadi ini Allah akan menjaga agamamu. Wa ahlik, Allah akan menjaga keluargamu. Wa malik, Allah akan menjaga hartamu. Wa dunyak, Allah akan menjaga duniamu. Wa akhirah, Allah akan menjaga akhiratmu. Paham kan? Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Maknanya banyak sekali. Paham ini hadis? Berikutnya. كل هذا تتضمنه هذه الجملة مع أنها كلمات قليلة جملتان فقط احفظ الله هذه جملة ويحفظك هذه الجملة الثانية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك إنما الأعمال بالنيات فيدخل فيها من المسائل ما لا نهاية لها كذلك أيضا الحرب خدعة وفي هذا إيجاز قصار في خدعة يدخل فيها كل ما يمكن أن تخدع به عدوك من قول أو عمل أو كلام تدسه عليه أو غير ذلك وهذا يسميه العلماء إيجاز قصار. Semua ini terkandung dalam jumlah. Padahal kalimatnya sedikit, hanya 2 jumlah. Ihfadillah, ini jumlah pertama. Yahfadka, jumlah yang kedua. Maknanya panjang. Demikian pula sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Masuk padanya seluruh masalah, tidak ada ujungnya. Paham kan? Demikian pula al-harbu khada'ah. Perang itu tipu daya. Perang itu tipu daya. Tidak boleh kita perang baru pergi kita kasih tahu apa yang kita mau pakai dalam perang. Perang itu tipu daya. Paham kan? Paham Paldi? Perang itu tipu daya. Ini namanya ijaz kisar. Maka kata khada'a masuk padanya seluruh apa yang mungkin ditipukan kepada musuh. Ucapan, perbuatan, atau kalimat-kalimat yang kamu masukkan padanya. Atau yang selainnya. Ini yang dinamakan oleh ulama ijaz kisar. Ini yang pertama. Jenis pertama. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف ويسمى إجازة حذف. قال الشارح رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. ولابن مالك في ألفيته كلمة موجزة في هذا يقول وحذف ما يعلم جائز وإذا لم توجد القرينة فلا يصير هذا إجازا وإنما كما تقدم يكون إخلالا لكن إذا كان إجازا بحذف كلمة أو كلمتين أو جملتين مع القرينة فهذا يسمى إيجاز حذف لأن في الكلام شيئا محذوفا وذلك كقوله تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل حيث حذف المبتدأ والتقدير فصبري صبر جميل. Masya Allah. Ijaz hadfin. Wa imma, ini jenis kedua. Ayakuna bihadfi kalimatin au jumlatin au aksar. Dan terkadang ijaz itu dengan penghilangan jumlah. Penghilangan kata. Atau penghilangan jumlah. Atau lebih. Ma'akorinatin tu'ayinul mahdub. Ini syaratnya. Bersamaan dengan adanya korinah. Ada tanda yang memastikan ada penghilangan. Wa yusamma ijaz hadfin. Ini jenis kedua. Dinamakan dengan ijaz hadfin. Jadi kalau tanpa penghilangan, ijaz kisor. Kalau ada penghilangan, maka ijaz hadfin. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu yaqulul muallif rahimallahu wa imma ayyakuna bihadfi kalimatin aw jumlatin aw aktsar ma'a qarinatin tu'ayyinul mahdhub wal Ibnu Malik fi alfiyatihi kalimatun mujazza fi hadha yaqul. Untuk Ibnu Malik dalam alfiyahnya ada kalimat yang pendek dalam hal ini. Dia berkata
wa hatfu ma yu'lam jaiz. Menghilangkan apa yang diketahui itu boleh. Ini namanya ijaz qasr, ijaz had. Menghilangkan apa yang diketahui itu boleh. Maksudnya? Antum tahu ini ada yang hilang. Misalnya antum katakan Ja'az Zaidun. Ja'az Zaidun. Ada orang bilang Ja'az Zaidun. Terus ada orang bertanya, man Zaid? Paham kan? Man Zaid. Antum bilang, jelaskan tanpa menyebutkan Zaidnya. Antum misalnya bilang, tajir. Fi suk. Misalnya begitu. Antum tidak bilang, Zaid tajir fi suk. Jadi ada antum hilangkan. Ini namanya disebut apa? Ijaz hatin. Iya. Sama dengan antum dikatakan misalnya, man donan tako iman. Man donan tako iman. Langsung antum bilang, Zaidan. Mansub. Zaidan. Ya antum bilang, donantu Zaidan ko iman. Paham kan? Kan awalnya. Man donan tako iman. Langsung antum bilang apa? Zaidan. Ini namanya ijazah apa ini? Hat. Kenapa bisa? Karena ada korina. Ada tanda kalau itu ada yang hilang. Jelas ini? Jelas kan? Sama dengan antum sering bilang, Masmuk Zaid. Kan asalnya apa? Ismi Zaid. Maksudnya? Ijaz hatin. Ijaz hatin. Jelas ini? Kalau ada korina. Karena menghilangkan yang ditahu boleh. Maksudnya? Kata Ibnu Malik. Menghilangkan yang diketahui hukumnya apa? Boleh. Wa idalam tujat al-qarinah. Kalau tidak didapatkan qarinah tanda kalau ada penghilangan. Fala yasiru hadha ijazan. Ini tidak jadi ijaz. Perhatikan itu. Kalau tidak ditahu tidak jadi ijaz. Wa inna makat kama taqaddam tiada lain sebagaimana yang telah lewat. Yakunu ikhlalan. Itu menjadi ikhlal. Itu bukan ijaz. Tapi apa? Ikhlal. Cacat dalam kalimat. Lakin idza kana ijaz bihadfi kalimatin, tetapi kalau ijaznya dengan menghilangkan satu kata atau dua kata atau jumlah atau dua jumlah bersama ada qarinah yang menunjukkan bahwa ada yang dihilangkan, fahada yusamma ijaz hadfin. Ini namanya ijaz hadfin. Inilah yang dinamakan dengan ijaz hadfin. Li'anna fil kalami syai'an mahdufan. Karena dalam kalam itu ada sesuatu yang dihilangkan. Ada sesuatu yang dihilangkan. Demikian itu seperti firman Allah Ta'ala. Qala bal sawwalat lakum anfusakum amra. Fasabrun jamil. Kata fasabrun mubtada khobar. Jamil na'at. Mana mubtadanya? Mahdhuf. Haitsu hudifal mubtada. Tatkala dihilangkan mubtada wa takdir fasabri sabrun jamil. Paham kan? Jelas kan? Ini yang disebutkan. Terus وحذف كلمة كحذف لا في قول امرئ قيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. قال الشارح رحمه الله تعالى مثال الكلمة المحذوفة قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ففي هذا حذف كلمة وهي الحمزة والتقدير أهم ينشرون. والحرف يسمى كلمة كما قال ابن مالك عن الكلام الذي يشمل الاسم والفعل والحرف واحده كلمة والقول عام. ومثل قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. والمعنى لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. وفي هذا حذف كلمة لكنها معلومة ولها قرينة. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدا إلى الآخر أي علي يمين الله أبرح أي لا أبرح. فحذفت هنا كلمة واحدة لكن مع الدليل فأبرح من أخوات كان الملازمة للنفي لأن معنى لا أبرح أفعل كذا أي لا أزال أفعل كذا فهي من أفعال الاستمرار وكذلك فتئة وانفكة. Masya Allah. Kata Syekh, kata beliau penulis, fahatul kalimah kahatfillah
Contoh, maksudnya sekarang tinggal contoh-contoh ya. Penghilangan satu kata seperti penghilangan la. La huruf, tapi kan huruf bagian dari kalimat. Kalimat kan ada isim, ada huruf, ada fi'il. Itu nanti contoh penghilangan satu kata. Penghilangan satu kata seperti penghilangan la. Dalam perkataan Imri'il Qais, fakultu yaminallahi abrohu qaida. Abrohu. Kalau ada abrohu pasti ada nafi kan. Kan dia temannya kana. Syarat beramalnya harus diawal oleh nafi atau yang menyerupainya. Paham kan? Dari nahi atau doa. Dari nahi atau apa? Doa. Paham kan? Itu kan abroh. Harus ada nahi bahwa nafi dihilangkan ini. Iya. Walau qata'u ra'si ladaiki awa as-sawli. Contoh kata yang dihilangkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala mittaqadu alihatan minal ardi hum yunshirun. Kata Syekh bihada hatfu kalimah. Di sini sebenarnya ada penghilangan satu kata. Wahyal hamzah. Yaitu kata hamzah istifham. Wa takdir ahum yunshirun. Kan amittaqadu alihatan minal ard. Ahum yunshirun. Jadi ada hamzahnya di situ. Wal harfu yusamma kalimah kama qala Ibnu Malik anil kalam alladhi yashmalul ism wal fi'l wal harf. Huruf itu dinamakan kalimat. Paham kan? Bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik tentang al-kalam, dia mencakup isim fi'il huruf. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Kata Ibnu Malik. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Ini ucapan Ibnu Malik tentang kalimat. Mufradnya kalimat. Wal qaul am. Sementara qaul lebih umum daripada kalimat. Qaul lebih umum daripada kalimat. Ini ucapan Ibnu Malik yang belum nukil. Maksudnya, mana ucapan Ibnu Malik yang memasukkan isim fi'il huruf itu masuk? Itu wahidu kalimat. Salah satunya adalah apa? Atau mufradnya adalah kalimat. Itu yang bukan murakkab. Adalah kalimat. Karena kalau murakkab namanya apa? Kalam. Kalau murakkab namanya kalam. Kalau satu katanya saja namanya apa? Kalimat. Karena pengertian kalimat apa? Qaulun mufrad. Itu namanya wahid. Wahid adalah mufrad. Mufradnya kalimat. Paham ya? Ucapannya Ibnu Malik akan didapatkan di Alfiyah. Wa mitlu qouli ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, qalu tallahi tabta'u. Sama, tabta'u kan temannya kana. Yang dia akan beramal dengan syarat diawali oleh apa? Dia beramal dengan syarat diawali oleh penafian atau nahi atau doa. Sama ini, pasti ada ini. Tabta'u. Tadkuru Yusuf hatta takunu haradan. Ay wal makna la tabta'u tadkuru Yusuf hatta takunu haradan. Wa fi hadha hatfu kalimah. Ini penghilangan kalimat. Lakinnaha ma'lumah, akan tapi kan dimaklumi. Walah qarinah. Dan dia tentunya ada qarinanya, ada tandanya. Wa mithlu dzalika aidan qaulu syair. Seperti juga hal itu adalah perkata penyair. Fakultu yaminallahi abrah qaida. Sama tadi. Ayyaminullah alayya yaminullahi abrah. Ay la abrah. Bahudifat huna kalimatun wahidah. Lakin ma'ad dalil. Akan tapi ada dalilnya. Apa dalilnya di sini? Yaitu fa'abra min akhwatikana. Abro itu kan termasuk saudaranya apa? Kana. Ya. Al-mulazamatul nafi. Yang selalu bersambung dengan apa? Nafi atau sibuh atau menyerupai apa? Nafi. Paham kan? Selalu itu tidak bisa dia berdiri sendiri kalau beramal. Lianna makna la abrahu af'al kada. Itu maknanya. Ay la azalu af'al kada. Maksudnya makna la abrah la azal. Sama la azal la abrah manfakka. Itu semua maknanya terus menerus. Terus menerus. Fahiyya min af'alil istimrar. Maka dia termasuk fi'il-fi'il yang bermakna al-istimrar. Terus menerus. Fakadzalika fati'a wa infakka. Demikian pula fati'a dan apa? Infakka. Jelas kan? Kita situ dulu. Alhamdulillah. Nanti lanjut lagi besok di hatfu al-jumlah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta